Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Human Rights and Social Cyber Law atau Hari Cyber Law. Channel ini fokus membahas tentang hak asasi manusia atau human rights dan juga social justice serta cyber law yang fokus tentang bagaimana postingan, bagaimana transaksi elektronik dan bagaimana hukum dunia maya atau mayantara yang selama ini dan akhir-akhir ini kita geluti menjadi sesuatu yang sangat melekat dalam diri kita. Tapi video kali ini adalah merupakan video kelanjutan daripada video sebelumnya yang membahas tentang peredaran 5 kg sabu-sabu yang melibatkan daripada Irjen Pol Teddy Minahasa, Kapolda Sumatera Barat, dan juga AKBP Dodi Prawira Negara serta seorang perempuan yang bernama Anita Cepu atau nama aslinya adalah Linda Pujastuti. Siapakah Linda Pujastuti ini yang kemudian mengaku bahwa dia memiliki hubungan dekat, bahkan sangat dekat dengan Kapolda Sumatera Barat. Selain itu juga kasus ini melibatkan nama lain yang juga Kapolsek, yang tiada lain adalah Kompol Kasranto, Komisaris Polisi yang merupakan Kapolsek Kalibaru, Tanjung Priok. Nah, kita sekarang sudah berada pada proses, jadi sebelumnya itu sudah ada komunikasi dari chat itu yang ditranslate dari penasihat hukum Dodi menyebutkan bahwa proses penggantian daripada sabu ini menjadi tawas itu atas perintah dari Kapolda Sumatera Barat yang seberat 5 kg tersebut. Setelah ditukar, barang bukti itu ditukar dengan tawas, berarti barang bukti asli ada sama Dodi Prawira Negara itu dikuasai, dan itu terjadi pada masa dari tanggal 14 Mei di saat penangkapan, lalu kemudian ditukar pada tanggal 15 Juni sebelum dimusnahkan, sampai kemudian pada tanggal 5 Juli terjadi pertemuan antara Irjen Pol Teddy Minahasa dengan Dodi Prawira Negara yang menjelaskan tentang siapa Anita sebenarnya. Anita adalah dianggap sebagai kolega agen yang merupakan bagian daripada proses pengungkapan narkotika di Laut Cina Selatan. Meskipun pada saat pemberangkatan ke lokasi di Laut Cina Selatan itu tidak ada penemuan barang bukti. Tapi soal di mana tidur Anita seketika di kapal itu menjadi sesuatu yang menarik yang akan kita bahas berikutnya. Nah, setelah ada komunikasi pada tanggal 2 pada akhir bulan Juni antara Teddy Minahasa dengan Anita, kemudian selanjutnya ditindaklanjuti oleh Dodi Prawira Negara untuk berkomunikasi dengan Anita. Maka pada tanggal 9 Juli 2022 Anita disuruh menyiapkan pembayaran sebelum penyerahan 5 kg sabu tersebut. Jadi kalau misalnya ditranslate bahwa 5 kg berarti uang yang disiapkan kalau rata-rata dalam 1 kilo adalah 400 juta, berarti kurang lebih 2 miliar itu disiapkan oleh Anita untuk diserahkan ke, itu adalah Dodi Prawira Negara. Tetapi pada tanggal 9 Juli 2022 tersebut, Linda hanya menyanggupi untuk menuntaskan dari 5 kg itu hanya mampu 1 kg. Itu pada tanggal 9 Juli. Akhirnya komunikasi itu kemudian tidak berlanjut, dalam artian sampai pada dari bulan Juli ini. Jadi 9 Juli itu ada komunikasi untuk segera mengirimkan uang kalau mau barang bukti. Jadi ada barang bukti, ada uang, ada barang gitu. Jadi ada uang, ada barang, ini yang kemudian menjadi sesuatu yang sering mereka komunikasikan. Kalau mau ada uang, ada barang. Sementara di sisi lain anggota jejaring yang dimiliki oleh Linda Pujastuti adalah ada barang, ada uang gitu kan. Jadi tidak ada titik temu pada saat itu. Kemudian selanjutnya adalah pada tanggal 2 Agustus, tadi ini 9 Juli ya, 9 Juli 2022. 2 Agustus 2022, TM kemudian menceritakan tentang Anita kepada Dodi.
bahwa Anita ini atau Linda ini adalah orang yang membantu polisi atau pihak kepolisian ketika mengungkap daripada peredaran narkotika di Laut Cina Selatan. Bisa jadi pernyataan itu yang kemudian membuat Dodi Prawira Negara untuk melaksanakan perintah dalam tanda kutip untuk membawa sabu ini ke Jakarta. Meskipun belakangan pengacara daripada Teddy Minahasa mengkomplain bahwa sebenarnya perintah untuk mengantar barang bukti berupa sabu ke Jakarta itu adalah bukan sesuai dengan perintah daripada Teddy Minahasa, tetapi melainkan Dodi Prawira Negara sendiri yang berkreasi kemauan sendirinya untuk mengantar barang bukti tersebut ke Jakarta. Tarik ulurnya ada di situ. Tarik ulur daripada kasus ini ada di situ. Sisi lain Teddy Minahasa berklik bahwa saya tidak pernah memerintahkan. Tapi Dodi kemudian menyampaikan bahwa bagaimana bisa dia mengantar barang bukti itu ke Anita, sementara Anita ini adalah sesuatu yang tidak pernah dikenal oleh Dodi sebelumnya. Bahkan nomor HP daripada Anita itu dikirimkan oleh Teddy Minahasa kepada Dodi Prawira Negara dengan menyimpan nama atas nama Anita Cepu. Menarik ya. Semakin menarik daripada kasus ini. Kemudian selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2022 tepatnya 15.24 waktu Indonesia Barat, Dodi Prawira Negara menyampaikan kepada TN untuk membawa barang bukti tersebut atau jenis sabu tersebut 5 kg ke Anita Cepu. Itu pada tanggal 1 Agustus 2022. 1 Agustus 2022, barang bukti sebanyak 5 kg ke Anita Cepu atau Linda di Jakarta. Awalnya diperintahkan kepada yang bersangkutan melalui jalur udara tapi menolak dan akhirnya memilih jalur darat. Di saat memilih jalur darat ini, kemudian Dodi ini bersama dengan anggotanya yang bernama Samsul Ma'arif. Jadi dia berdua Samsul Ma'arif melalui jalur darat dari Sumatera Barat menuju ke Jakarta. Kemudian itu komunikasi pada tanggal 1 Agustus. Tetapi ada banyak hal yang menjadi kendala pada proses untuk barang tersebut. Akhirnya nanti pada tanggal 22 September 2022 barulah kemudian Dodi Prawira Negara berangkat melalui jalur darat ke Jakarta dan tiba pada tanggal 24 September 2022. Berarti 22 September berangkat dan tiba di Jakarta, tepatnya di rumah Linda itu adalah 24 September 2022. Perlu diketahui bahwa Linda ini adalah merupakan mami di hotel klasik yang berkenalan dengan Kombes Pol Komisaris Polisi Kasranto pada tahun 2000 ya. Nah, apa hubungannya dengan Kasranto? Setelah benda ini, barang ini yang diantar oleh Dodi tadi diserahkan kepada Anita pada tanggal 24 September itu sebanyak 5 kg. Dari 5 kg ini kemudian ditinggal oleh Dodi karena dia lanjut menemui orang tuanya di Depok. Hanya 1 kg saja yang disanggupi oleh Anita untuk diedarkan. Siapa yang dipanggil untuk mengedarkan ini? Disinilah Anita kemudian memanggil Komisaris Polisi Kasranto yang merupakan Kapolsek Kalibaru, Tanjung Priok. Ya, jadi dipanggil dan diambillah 1 kg. Besoknya kemudian 1 kg itu dibayar ke Anita sebanyak 400 juta. 400 juta ini kemudian dilaporkan oleh Anita kepada Dodi. Jadi uang untuk 1 kg itu kira-kira begitu maksudnya. Itu sudah ada uangnya. Karena harganya 400 juta, kemudian Anita memotong 50. Jadi begini. Ketika 1 kg itu diserahkan oleh Anita kepada Kompol Kasranto, besoknya itu dia dibayar 400 juta plus 10 juta untuk uang transportasi untuk Gojek online, kira-kira begitu, Gojek online-nya. Jadi dia menerima 410 juta.
Dari operasi 10 juta ini adalah untuk biaya transportasi. Berarti kita hitung saja 400 jutanya. Dari 400 juta ini kemudian 50 juta dipotong oleh Anita, diambil sebagai success fee kira-kira begitu. Kemudian 350 ini diserahkan kepada Dodi. Tapi pengakuan Anita, Dodi menyampaikan kepada Anita bahwa silahkan dipoto 300 juta aja. 50 jutanya itu diambil oleh Dodinya, kira-kira begitu. Maka dipotolah daripada uang ini yang senilai yang sebanyak 300 juta. 50 jutanya untuk Anita, 50 juta untuk Dodi, Prawira Negara. Jadi penghitungannya seperti itu. 400 juta itu total pembayaran daripada Sabu tersebut, tetapi tidak semua sampai dari pengakuan ini, tidak semua sampai kepada TM. Kenapa? Karena 50 juta untuk Anita, 50 juta untuk Dodi Prawira Negara. Walau alam itu bagaimana proses penyerahannya, karena sampai hari ini juga Teddy Minahasa tidak pernah mengaku bahwa dia menerima daripada uang tersebut. Dia mengaku bahwa dia tidak pernah menerima uang sebanyak 300 juta yang disebutkan bahwa itu adalah merupakan hasil dari penjualan jenis sabu yang tidak lain adalah merupakan barang bukti di Polres Bukit Tinggi. Saya kira itu untuk sesi pertama penjualan. Nanti kita akan ikuti daripada sesi kedua, karena ada beberapa sesi. Dari sesi kedua inilah yang kemudian menarik. Kenapa? Karena sesi kedua ini adalah merupakan sesi terungkapnya daripada kasus ini. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe dan share daripada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.